Haleluya. Salam damai sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Syukur puji Tuhan, kali ini kita dapat lagi bersama-sama dalam perkongsian firman Tuhan. Apakah perkongsian kita pada kali ini? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perkongsian kita pada kali ini bertajuk Kita Hanya Mampu Merancang. Mungkin saudara dan saudari seringkali mendengar tentang ungkapan kita hanya mampu merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Bagaimana? Atau apakah persepsi kita apabila mendengar atau membaca ungkapan itu? Ini sangat penting, khususnya bagi kita sebagai umat Tuhan yang benar. Baik, mari kita melihat apa kata Alkitab. Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara dan saudari, ini bukanlah suatu ayat takdir atau pesimis. Ini satu pengakuan iman bahwa ada satu kuasa yang lebih agung, lebih besar, dan manusia ini adalah terbatas sifatnya. Baik, daripada ayat ini kita tahu bahwa manusia ini mempunyai rancangan dan membuat rancangan. Banyaklah rancangan-rancangan manusia itu. Ada rancangan-rancangan manusia itu yang kelihatan begitu jelas, tetapi ada juga rancangan-rancangan manusia itu yang mungkin di dalam hati ataupun di dalam pikirannya. Walau bagaimanapun, setiap rancangan manusia itu diketahui oleh Tuhan. Tidak ada yang tertutup di mata Tuhan. Kebanyakan rancangan-rancangan manusia itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan, seperti yang nyata di dalam sejarah, dalam Alkitab. Banyak rancangan-rancangan manusia itu yang melawan Tuhan, tidak mau menurut kehendak Tuhan. Ataupun rancangan-rancangan manusia itu adalah tidak beriman kepada Tuhan, seperti yang tercatat di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13, di mana mereka mahu merancang tanpa mengikut sertakan Tuhan. Mereka mahu berbuat itu, berbuat ini tanpa mempedulikan Tuhan. Jadi dalam perancangan mereka itu tidak ada Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca tadi juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu turut bekerja. Wah, baik sekali Tuhan itu, saudara. Dia mau bekerja bagi kita, dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi adalah sangat malang sekali sekiranya kita pula tidak mahu mengandalkan atau mengikut sertakan Tuhan di dalam perancangan kita. Beragam orang, beragamlah rencana atau rancangan-rancangannya menurut minat dan kecenderungan mereka itu. Tetapi pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rancangan manusia tidak dapat mengubah atau menggagalkan rancangan atau kehendak Tuhan. Ini jelas apabila kita melihat di dalam Alkitab. Ada banyak sekali contohnya, dan saya mengambil satu contoh, yaitu Simson. Peristiwa Simson itu banyak mengajar kita tentang rancangan manusia itu tidak akan menggagalkan rancangan Tuhan. Simson, dia merancang
pergi bersiar-siar ke daerah atau negeri orang Filistin. Nah, di situ dia telah melihat seorang gadis manis bangsa Filistin lalu mengawininya. Ini adalah satu pelanggaran terhadap rencana ataupun kehendak Tuhan, di mana Tuhan tidak mau bangsa Israel atau umatnya itu bernikah dengan bangsa kafir atau yang tidak satu kepercayaan dengan mereka. Namun pun begitu, Tuhan telah menggunakan kelemahan Simson ini untuk menggenapkan kehendak atau rencananya, yaitu menyelamatkan bangsa Israel daripada penindasan atau penguasaan bangsa Filistin. Itulah menunjukkan bahwa rancangan manusia tidak akan menggagalkan rencana atau kehendak Tuhan. Bagi kita umat Tuhan yang benar, saudara dan saudari, ungkapan kita hanya mampu merancang adalah satu kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan. Apakah itu? Pertama, ungkapan kita hanya mampu merancang menyatakan keterbatasan kita. Kita mengakui bahwa kita ini terbatas sifatnya. Manusia bukan maha kuasa, bukan maha tahu. Kita tidak tahu ke depan kita. Dahulu ada seorang yang berkata kepada saya, umurnya akan mencapai 100 tahun, barulah dia akan meninggal dunia. Pada waktu dia berbicara itu, usianya memang sudah tua juga, kira-kira 50-an atau 60-an. Tetapi waktu itu dia masih cergas dan sehat. Syukur puji Tuhan, umurnya memang dikira lanjut, yaitu 91 tahun baru dia meninggal. Tetapi tidaklah dapat mencapai seperti yang dikatakannya kepada saya itu. Nah, kita tidak tahu apakah kita akan sehat untuk seterusnya. Inilah keterbatasan manusia. Tubuhnya boleh menjadi lemah dan jatuh sakit pada bila-bila waktu saja. Saudara dan saudari, kita ingat, Musa meninggal bukan karena dia sakit, bukan karena sakit tua. Alkitab menyatakan waktu Musa meninggal, dia masih sehat, masih bertenaga. Mari kita lihat Ulangan pasal 34 ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Sewaktu Musa meninggal, matanya atau penglihatannya itu belum kabur, belum berubah, dan kekuatannya masih seperti dahulu, tidak pudar atau menghilang. Hebat sekali Musa ini. Tetapi Musa meninggal karena sudah sampai waktunya. Atau bagi kita umat Tuhan, ungkapan yang indah kita ucapkan ialah dia dipanggil oleh Tuhan. Kita mungkin berpikir kematian itu adalah untuk orang tua atau orang yang sedang sakit. Ini adalah dongeng dan mitos. Faktanya, kita semua ini adalah di bawah waktu. Artinya, bila waktu atau masa saja, kita akan meninggalkan dunia ini. Sama ada kita mau, kita sudah bersedia, atau belum. Bila waktunya. Di bawah matahari, segala sesuatu ada waktunya. Karena dosa, maka semua ciptaan Tuhan itu telah dirosakkan dan akhirnya menemui pengakhiran atau kebinasaannya. Baik, yang kedua, ungkapan kita hanya mampu merancang adalah untuk kita merancang sejalan dengan rancangan atau kehendak Tuhan.
rancangan kita itu hendaklah tidak bertentangan dengan rancangan Tuhan. Apakah rancangan Tuhan bagi kita, saudara? Adalah supaya kita hidup serupa dengan Dia. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita hidup di dalam Dia. Mari kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka kita tahu, saudara, apakah yang menjadi rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita tahu apakah rancangan yang kita boleh buat untuk selari dengan rancangan Tuhan itu. Tidak lain adalah supaya kita hidup kudus, kita hidup beribadah kepada Tuhan, dan kita hidup melayani Tuhan dan berbuat segala kebaikan. Sebenarnya tidak susah untuk kita memahami atau mengetahui apakah rancangan Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi tidak susah untuk kita merancang atau membuat sesuatu rancangan itu berjalan dengan rancangan Tuhan. Mari kita baca satu ayat, Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Maksudnya firman Tuhan itu ada pada kita. Semua yang Tuhan ajarkan dan sampaikan ada pada kita melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, ungkapan kita hanya mampu merancang adalah kita bersandar kepada Tuhan. Walaupun rancangan kita baik dan sempurna pada pandangan kita, tetapi kita tidak dapat untuk bersandar kepada diri kita sendiri. Janganlah kita melupakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Walaupun kita bijak atau merasa bijak, tetapi kita tetap masih memiliki kelemahan dan keterbatasannya. Alkitab berkata, Tuhan turut bekerja untuk kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Sungguh baiknya Tuhan, sehingga Ia mau bekerja bagi kita dan bekerja untuk kebaikan kita. Jadi amatlah malang sekali kalau kita tidak pula bersandar kepada Tuhan di dalam perancangan kita. Marilah kita mencontohi Rasul Paulus dalam hal merencanakan menurut kehendak Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sepanjang hidup dan pelayanan Paulus itu, dia bersandar kepada Tuhan dalam setiap perencanaan hidupnya itu. Sepanjang hidup dan pelayanannya itu, dia tidak bersandar kepada pengertian dan kekuatannya semata-mata. Dia banyak bersandar kepada Tuhan. Sewaktu di dalam penjara, dia berdoa dan bernyanyi. Sewaktu dia dianiaya, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Sewaktu dia dicobai oleh iblis, dia telah berseru kepada Tuhan untuk mengusir iblis itu daripadanya. Sewaktu membuat rencana perjalanan pemberitaan Injil dan penggembalaannya, dia menurut sertahan Tuhan dalam segala-galanya, dan dia melakukan semuanya menurut kehendak Tuhan. Saudara dan saudari, sebagai kesimpulannya atau rumusannya, sekali lagi saya ingin
meluruskan persepsi kita yang mungkin salah daripada ungkapan kita atau manusia hanya mampu merancang. Kita hanya mampu merancang, bukanlah satu takdir atau pesimis. Tetapi ini adalah satu iman, kepercayaan kita kepada kekuasaan Tuhan yang lebih agung, dan kita sebagai manusia adalah terbatas sifatnya. Dan ini juga adalah satu pengakuan untuk rencana kita itu berjalan seiring dengan rencana atau kehendak Tuhan bagi kita. Janganlah kita melupakan Tuhan dalam segala perancangan kita. Tuhan Yesus Kristus menolong kita agar segala rancangan kita itu adalah rancangan yang baik dan rancangan yang beriman, sehingga rancangan kita itu akan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan, dan segala sesuatu itu akan dapat memuliakan Tuhan kita. Amin.